Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ya, teman-teman, bursa regional di awal minggu ini bagus semua pergerakannya, ya, seperti ini. Namun demikian untuk IHSG-nya ternyata tidak percaya diri, padahal saat ini untuk regionalnya sedang mendukung seperti ini. Kira-kira untuk saat ini saham-saham apa saja yang bergerak di saat sebenarnya regional mendukung seperti ini, teman-teman? Oke, simak terus di bahasan channel saya, MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, sekilas tadi saya lihat di sini, di berita bahwa untuk bursa Asia di awal pekan ini adalah sedang bagus, seperti itu. Kita bisa juga melihat di sini bahwa tadi malam untuk Dow Jones-nya 2,1, 2,5, 2,2, kemudian untuk Hang Seng ini masih, maksud saya tadi malam tuh hari Jumat ya, teman-teman. Terus kemudian untuk Asia juga bagus, Eropanya juga bagus. Mungkin kita bisa lihat dulu dari chart ya. Mungkin kita akan bisa lihat dulu dari chart pergerakannya. Oke, seperti ini kalau kita lihat dari chart pergerakan dari Dow Jones tadi malam. Cantik sekali ya, setelah terkonsolidasi beberapa lama akhirnya kembali naik melewati resistannya. Ya, kemudian Nasdaq pun demikian walaupun belum begitu bagus ya, SP 500 juga sudah jauh lebih bagus. Kemudian bursa Asianya oke, ya, Asianya oke, Eropanya juga oke, ya. Kemudian Eropa juga oke seperti itu kira-kira. Jadi untuk regionalnya sebenarnya saat ini mendukung, dan di video kemarin saya sampaikan, di video-video kemarin di hari Jumat saya sampaikan bahwa potensi kenaikan saham yang kemarin turun dalam hari Jumat itu kan beberapa sudah mulai rebound, dan sepertinya hari Jumat kemarin sebenarnya mungkin akan banyak saham yang lanjut ya. Namun demikian karena hari Jumat sehingga mungkin orang kurang percaya diri begitu. Hari ini regionalnya masih mendukung, seharusnya saham-saham yang ada di bursa kita adalah melanjutkan kenaikannya. Oke, kalau sekilas tadi udah kita bahas regional, jadi nanti nggak akan kita bahas lagi. Regionalnya cukup oke, chartnya juga cukup oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu kondisi dari IHSG saat ini tuh seperti apa. Nah, ini adalah kondisi dari IHSG, teman-teman. Memang secara chart kita bisa ngelihat bahwa IHSG-nya masih belum percaya diri, di mana walaupun hari ini sebenarnya bisa naik sampai di sekitar 6725. 6725 itu sebenarnya dekat sekali dengan 38 retracement, teman-teman, di sini. Ya, di sini. Namun demikian ternyata nggak percaya diri, turun. Closingnya hanya sampai di kisaran 23,6 retracement itu di sekitar 6, di resistannya 6682, di mana closingnya 6688. Jadi hanya sedikit menaikkan closingnya dibanding sebelumnya. Dan bentuk candle dari IHSG sendiri malah menurut saya lebih jelek dibanding hari Jumat kemarin, di mana hari Jumat kemarin memang doji sifatnya begitu, namun kecenderungannya adalah masih kuat buying side-nya. Sedangkan saat ini benar-benar untuk hari Senin ini membingungkan karena candlestick dari IHSG adalah doji, which is ini adalah butuh konfirmasi besok. Nah, IHSG bisa seperti ini, teman-teman. IHSG bisa seperti ini, kita tengok dulu untuk mover atau penggerak indeksnya. Kalau kita lihat movernya sebenarnya beberapa saham ini udah mulai bagus ya, teman-teman. Kita bisa ngelihat ada beberapa saham itu, saham big cap banking ini sudah mulai melawan seperti itu. Yaitu ada BCA, kemudian ada BNI ya. Terus kemudian Telkom sendiri juga udah masih lanjut lagi. Terus kemudian ada saham yang terkait emas, di mana memang emas saat ini harganya memang sedang bagus, teman-teman ya. Emas itu harganya sedang bagus, kisarannya emas itu adalah di hampir 1900 per troy ounce, which is ini luar biasa sekali.
untuk emasnya. Nah, ini efeknya terasa sekali ke saham-saham yang terkait emas ya, teman-teman. Yaitu ada MDKA, ada Antam, seperti itu. MDKA melejit, saya juga ada posisi untuk MDKA. Terus kemudian Cepin, Cepin ini ternyata juga apa yang saya apalin untuk Cepin kan biasanya balik arah. Hari ini ternyata breakout. Jadi Cepin ini termasuk saham yang nanti akan saya bahas, yaitu yang di sini, yaitu simak saham-saham ini karena memang dari pantauan saya hanya saham-saham ini aja yang secara pergerakan udah cukup bagus ya. Selebihnya untuk saham-saham yang terkait Adaro, terkait batu bara teman-teman, ini masih menunjukkan pergerakan turunnya. Memang harga batu baranya ya di kisaran 370. Harga batu bara tuh di kisaran berapa ya? 370 sampai ini 400-an lah seperti itu. Kalau kita menggunakan beberapa harga futures dari batu bara ya. Kisarannya adalah di segitu. Jadi untuk batu bara memang belum begitu bagus, belum bagus seperti itu. Hanya harum aja, harum pun karena terkait metal saya rasa. Oke teman-teman, kemudian kita tengok dulu untuk pergerakan dari komoditas ya. Komoditas crude oil ini sudah mulai naik lagi teman-teman. Crude oilnya udah mulai naik lagi teman-teman, bisa ngelihat kemarin sempat sentuh 72-an, 73, sekarang udah di kisaran 76 ya. Crude oilnya. Terus kemudian natural gasnya juga sudah mulai rebound walaupun ini turunnya kan dalam begitu. Terkait batu bara tadi udah saya sampaikan secara umum harga batu bara itu adalah di 370 400-an. Emas yang masih bagus sekali 1870 per troy ounce. CPO-nya masih di kisaran 4100-an. Untuk terkait metal 25.000 sekian untuk tin, dan untuk nikelnya ada retracement di 28 sekian teman-teman ya. Oke baik teman-teman, kita tengok dulu untuk beberapa sektor yang saat ini sedang bergerak seperti apa saja. Oke, maksud saya adalah mover ya, indeks dari mover dari atau chart dari mover, karena ini penting. Kalau tadi udah saya bahas tentang penggerak bursanya, maka sekarang yang akan saya bahas adalah mover dari indeksnya. Di sini karena teman-teman bisa melihat gambaran kira-kira pergerakan dari mover itu seperti apa. Beberapa saham memang masih sudah mulai melanjutkan pergerakannya teman-teman, ada rebound, ada perlawanan seperti itu. Namun beberapa saham terkait sektor batubara masih belum ya. Coba akan kita tengok dulu. Nah, ini beberapa saham perbankan yang merupakan mover index. Ini terutama BCA, BNI sudah mulai ada perlawanan. Which is untuk BCA ini adalah merupakan perlawanan di hari kedua dia. Dan BCA memang sebenarnya kalau di bahasan saya kemarin breakdown dari yang warnanya hijau ini, maka targetnya dia di sini di 61,8 retracement, which is masih ada di atasnya, masih ada EMA 200. Sekaligus ini adalah merupakan pengujian bagi BCA ini apakah dia akan sampai di EMA 200. Ternyata enggak. Jadi hanya sampai di sedikit di EMA 200 langsung mantul, dan saat ini dia langsung berhadapan dengan resistan pentingnya di 8.500 karena itu adalah merupakan 38 retracement. Kalau seandainya BCA-nya masuk lagi di atas 38 retracement, which is ini akan bagus sekali dari pergerakan BCA, karena BCA ternyata hanya menggunakan support dari candle sebelumnya, tidak sampai ke targetnya di 61,8 retracement. Sekaligus ini merupakan bahasan untuk BCA ya. Ini adalah mover index yang penting untuk kita ketahui pergerakannya, karena ini bisa memberikan warna kepada pergerakan dari harga dari IHSG. Nah, kemudian mover index berikutnya adalah BNI. BNI memang kemarin belum ada pergerakan, tapi sekarang mungkin teman-teman bisa perhatikan BNI ya. Karena BNI ini secara koreksi dia terjaga di 38 retracement aja, which is sering saya sampaikan ketika suatu saham naik dan terkoreksi, maka teman-teman wajib perhatikan
3 titik penting koreksinya, di mana kalau koreksi 0 sampai 2 sampai 38 retracement atau di sini, sebatas koreksinya di situ maka dia termasuk koreksi ringan ya. Dan ketika dia rebound dari supportnya ya sekitaran di 38 retracement melanjutkan kenaikannya ke atas, maka tren naik ini adalah kemungkinan besar akan lanjut. BNI teman-teman bisa perhatikan ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan kemarin teman-teman yang nanya tentang BNI. Oke, BNI saat ini bagus, dia mantul dari 38 retracement. Terus kemudian mover-mover yang lain yang chartnya bagus itu kalau yang lainnya tetap ya MDKA ya. MDKA nanti mungkin ya udah saya bahas di sini aja deh. Intinya begitu. MDKA secara chart bagus karena memang kaitannya dengan harga emas ya, teman-teman. Nah, kalau kita coba perhatikan ini, kita bersihkan ini, maka kalau kita gunain tren besar ya, teman-teman. MDKA itu sebenarnya ini adalah menjejakin cerita lamanya dia karena di sini 50 retracement-nya dia. Nah, sekarang yang wajib kita perhatikan adalah besoknya ini MDKA ini mau gimana karena ini baru break ya. Break dari trend channel kecil ini, ya trend channel ya ini seperti trend channel kecil gini. Sekaligus dia juga sekaligus break dari 50 retracement-nya, which is ini penting ya karena di 50 retracement ini dia berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya banyak sekali dia lewatin 50 retracement-nya ini nggak mampu ya di sini dan di serangkaian di sini nih 50 retracement-nya alot. Apakah ini akan mampu? Coba kita tengok dulu untuk pergerakan dari si ini MDKA ini dengan menggunakan kita tambah ini coba. Saat ini secara arah dia hijaunya belum begitu nongol ya. Secara arah dia, secara tren dia sebentar saya klik dulu kok nggak keluar ininya. Secara arah dia secara momentum masih kuat. Jadi momentumnya itu masih di atas 20 kuat. Cuman arahnya ini baru ini ya, hijaunya belum nongol, belum begitu confirm begitu. Karena memang hitungannya kalau dilihat dari sini, kira-kira di sepanjang ini tuh MDKA ini hanya berpola atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah begitu. Jadi sebenarnya masih belum begitu jelas, kecuali dia breakout dari kisaran 50 retracement. Tetapi saya udah positioning, MDKA ini memang inceran saya, tradingan dan inceran hold juga. Karena pertimbangan harga emas juga sih. Jadi ya sementara saya berani spekulatif buy kemarin-kemarin untuk MDKA dan sementara saya ikuti aja pergerakan dia mau seperti apa begitu ya. Setelah itu yang bergerak setelah BCA BNI MDKA adalah terkait movernya adalah Telkom ya. Telkom memang masih belum begitu bagus secara pergerakan karena dia masih belum mampu juga ngelewatin ini ya 23,6 retracement. Ya kita perhatikan aja kalau misalkan besok marketnya membaik, resistannya 3890 teman-teman, Telkom. Kemudian Cepin ya, Cepin ini juga mover market. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin di bahasan saya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa resistan Cepin adalah yang ini, yang miring ini. Karena beberapa kali ketemu resistan dia balik arah terus begitu dan di sini juga ada 50 retracement bukan 50 retracement. Dia ada resistan sebelumnya dan dia juga balik arah biasanya di area tersebut. Nah, ini yang terjadi adalah Cepin ini bisa break resistan di sini. Nah, kemarin udah saya gambarkan ini pola uptrend price channel. Uptrend price channelnya ini adalah atas bawah ya. Atas kemudian bawah, atas lagi, bawah lagi, atas. Jadi sebenarnya Cepin ini tradingan yang enak dipakai ya. Oke, pergerakan begitu kita lihat dulu untuk Cepin, the next-nya kita bisa gunain weekly-nya teman-teman. Dimana Cepin ini ada 50 retracement di 6.300, hampir. Kalau seandainya Cepin itu bisa keluar dari situ, ini tenaganya lumayan ya teman-teman kenaikan dia. Oke, boleh diperhatikan Cepin. Nah, kemudian apa ya ini? Catatan saya kok agak-agak lupa ya. Setelah Cepin apalagi nih?
Saya nggak lupa teman-teman, ini kok nggak begitu jelas ya catatan saya. Nah, selebihnya untuk penggerak indeks ini masih pada turun, teman-teman. Nah, untuk Bian sendiri teman-teman bisa ngelihat ya, untuk Bian sendiri teman-teman bisa ngelihat ini terjaga di 38 retracement. Sementara cukup oke sih. Cuman kalau dia break dari 38 ini targetnya ke 61. Ini tentu Bian ini akan berpengaruh ke IHSG-nya, akan kuat begitu ya. Akan kuat sekali pengaruhnya ke IHSG. Nah, selebihnya terkait batu bara masih pada turun. Ini beberapa sektor mover market yang mover atau penggerak IHSG yang turun tuh ada United Tractor, ini masih belum jelas kenaikannya ya. Kemudian GoTo sendiri juga masih belum jelas. MRT bagaimana? Kita cek dulu. MRT itu jalan di tempat ya teman-teman, masih jalan di tempat aja. Oke, baik teman-teman, kalau tadi adalah mover market. Nah, ini sudah saya simpulkan beberapa saham, akan saya bahas satu-satu. Nah, untuk BCA, BNI ya, MDKA nggak akan saya bahas lagi karena udah saya bahas sebelumnya ya. Kemudian saya lanjut aja ke beberapa lanjutan saham lainnya. BBTN ini sebenarnya cukup oke teman-teman. Namun hari ini dia ketemu 50 retracement ya. Dia balik arah, ketemu 50 retracement. Kemudian BNGA juga sebenarnya cukup oke kenaikan hari ini, sayangnya kok balik arah. Apakah ini karena adanya resistan volume, karena adanya orang-orang yang nyangkut di sini sehingga ini saham terkena ini ya, ketika harganya naik, orang-orang yang sudah positioning kemarin tuh buang barang lagi atau keluar, atau orang-orang yang nyangkut di atas ketika sahamnya turun mereka average down, sehingga ketika naik mereka bisa buang pada harga BEP atau ya setidaknya harga untung karena mereka udah average down begitu. Ya mungkin kita lihat dulu aja ya untuk besok ya, karena ini sebenarnya secara kondisi bagus banget hari ini. Nah, kita bisa ngelihat 1145 closing BNGA. Nah, untuk average-nya berapa dia? Average-nya 1145. Jadi average-nya masih di atas teman-teman. Jadi sepertinya ini adalah ketika sore pada banyak yang buang. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan Breeze. Saat ini dia konsolidasi setelah breakout dari resistan ya, resistan garis yang saya bikin ini. Teman-teman bisa perhatikan Breeze memang masih belum kemana-mana setelah ini kenaikan kemarin. Nah, sebenarnya satu barang yang turun terus kemudian naik itu ya memang biasanya begitu, ketika ketemu resistan pilihannya adalah ngebut langsung konsolidasi atau langsung balik arah begitu. Kalau langsung balik arah terus membentuk lower low itu yang saya nggak suka. Tapi kalau konsolidasi cukup oke, tapi kalau lanjut juga kadang saya malah nggak suka karena saya belum sempat beli. Nah, konsolidasi begini kita cek aja karena bisa jadi seperti Cepin tadi ya teman-teman. Nah, kemudian Befit teman-teman masih ingat ini barang hafalan saya, pergerakannya cukup oke dan memang ya seperti ini. Artinya kalau teman-teman bisa memantau ini barang kan rutin bergerak begitu. Nah, ini juga kemarin dia mantul dari support, hari ini lanjut lagi dari 1000 ke sekitar 1200. Resistannya berapa, Pak? Resistannya adalah masih di 50 retracement 1144 di sini karena ini adalah merupakan 50 retracement yang hitungannya cukup alot bagi dia. Berikutnya saham hafalan lagi adalah SSMS. Teman-teman bisa lihat ini barang memang wajib sih kalau saya. Kalau pas ada kesempatan wajib untuk pantau karena bisa-bisa lumayan lah trading dari sini 1300, 1400-an sampai 1570-an ya. Oke. Untuk resistannya di berapa? Bisa gunain candle sebelumnya aja teman-teman, 1605 ini memang barang udah deket banget sama resistannya dia. Kemudian dari sawit ini juga yang kita bisa pantau adalah SGRO. Ini kemarin sempat masuk bahasan ya. SGRO terkoreksi sampai di support, kemarin naik, hari ini juga sebenarnya ya cukup ngeri juga pergerakan karena kembali ke bottom lagi, namun closingnya adalah ditarik ya. Kemudian dari sawit bisa diperhatikan juga Jawa, ya diperhatikan aja dulu teman-teman ya.
Oke, kemudian teman-teman bisa perhatikan juga Harum. Harum ini sudah 2 hari naik. Nah, coba kita singkirkan dulu biar nggak terlalu pusing ya, teman-teman. Perhatikan yang chart, ini Fibonacci yang merah aja. Jadi Harum itu kita lihat rebound-nya ya. Yang ini aja teman-teman perhatikan. Harum ini rebound ya, teman-teman. Ini saat ini berhasil ngelewatin 1660. Resistan pertama, resistan kedua 1604, 1560, kemudian resistan berikutnya 1605. Sementara targetnya ke 1650 teman-teman ya. Kalau bisa ngelewatin 1650, maka the next target dari Harum tuh di sini, di kisaran ini. Jadi kalau kita tarik dalam tren yang lebih besar 50 retracement-nya di sini, yang hijau ini, maka kalau berhasil ngelewatin ini yang 50 retracement bawah, targetnya adalah 50 retracement yang besar, which is ini kalau kita tarik ini adalah merupakan 1810, merupakan resistan dari candle sebelumnya. Oke, kemudian bisa kita perhatikan juga Antam. Walaupun hitungannya masih belum kemana-mana, ketemu resistan EMA 200-nya, dan juga ada kisaran resistan 2170-an lah. Ya memang Antam ini supportnya di sekitar 1920, kemudian resistannya 2090 seperti itu. Saat ini berada di resistan. Kalau saya sendiri lebih suka MDKA sih teman-teman. Saya lebih suka MDKA. Ini MDKA udah saya bahas tadi ya. Jadi nggak akan saya bahas lagi. Nah kemudian tin bisa diperhatikan juga, tapi ini mungkin prioritinya number sekian ya, karena ya permetalan juga, cuman karena kemarin sempat konsolidasi lama masih belum keluar-keluar juga dari resistan 1180. Kemudian untuk Inco ya masih sama ya, masih sama dengan Antam juga tadi, intinya dia masih sideways dalam pola warna hijau itu. Saat ini resistan dia ada di 7600. Kemudian TOWR ini ketemu resistan 50 retracement teman-teman ya. Dalam tren kenaikannya ini ketemu 50 retracement, balik arah retracement sebentar. Ada support di 38,2 retracement di 1145. Kemudian testing lagi resistan, begitu mantul bolak-balik seperti lato-lato gitu kan. 50 retracementnya di 1175. Kemudian nih barang juga yang saat ini mantul dari support udah 2 hari tapi belum kenaikannya masih belum, adalah TPIA teman-teman. Saat ini resistannya ada di 2375, masih belum berhasil dilewatin. Berikutnya lagi 2420, targetnya 2450 ya. Kemudian berikutnya JSMR, hitungannya ini adalah retest lagi 50 retracement ya, karena dalam tren dia turun sebelumnya ya, dalam tren dia turun sebelumnya itu kan dia sudah testing 50 retracement namun balik arah, retracement lagi dan sekarang mencoba. Jadi kuncinya di sini dulu, di 50 retracement ini bisa keluar nggak dari yang area hijau itu ya. The nextnya kalau dia mampu dari situ, targetnya kita naikkan ke sini, ke yang hijau yang atas 3435. Kemudian terkait properti, beberapa tadi ada yang saya comot itu. Oke sebentar ya, ini mulai kadang-kadang error begitu. Oh BSD ya. Oke, nah ini error, mulai error. Kita ulang dulu aja deh BSD. Nah ini sering error gini loh teman-teman, ini yang membuat saya bolak-balik harus ini. Nah ini sudah nih. BSD kita lihat dulu, memang harganya masih belum kemana-mana. Ini resistan pertama 915, berikutnya 940, 50 retracement-nya 954 ya. Hari ini adalah kenaikan hari kedua. Kemudian persemenan bagus-bagus teman-teman. Ada INTP. INTP saat ini kembali lagi ke trend channelnya dan berhasil lewatin 50 retracement-nya ya. Jadi kalau ini saya perpanjang,
Itu nah dia kembali lagi ke trend channel sebelumnya, which is ini bagus ya. Oke. Kemudian SMGR berikutnya, SMGR teman-teman bisa lihat ini error lagi juga SMGR. Nah, SMGR kita lihat dulu resistan dia di berapa, udah berapa hari nih? Udah cukup lama nih naik nih. Resistan dia yang penting harus diperhatikan 7250, 7250 teman-teman. Karena sebelumnya 7250 itu dia nggak mampu balik arah lagi. Oke teman-teman, sebentar saya matiin ini dulu. Oke, SMGR ya teman-teman, 38 retracement 7250 itu resistan. Kalau bisa jebol tuh the next-nya 7470. Kemudian SMCB tapi belum ini ya, SMCB masih jauh ini. Masih jauh, ini kita coba singkirkan dulu aja. Kita ambil yang net aja, pergerakannya dia kira-kira ambil dari sini aja. Resistan dia tapi sebenarnya kurang bagus nih pergerakannya, banyak jarum nih. 1420, 1440, 1460. Oke teman-teman, berikutnya bisa perhatikan bird ya. Bird itu resistannya itu ada di 1420, MA 200 sekaligus 38 retracement di 1475, targetnya 1523. Nah, kemudian ada satu saham dari sektor media yang saya rasain cukup bagus pergerakannya adalah SCMA ya. Teman-teman bisa perhatikan SCMA seperti ini. Saat ini resistannya udah dites 218 2 kali, 3 kali hampir lah kira-kira begitu. Resistannya 218, berikutnya 230, targetnya 240 ya. Ini cukup menarik sih secara pergerakan chart dia. Kemudian bisa juga perhatikan IMAS. IMAS tuh kemarin kan rejection mantul. Ini karena bentuknya sama, saya tarik dari tren yang sama aja. Resistan dia 844, kemudian 881, target 913, teman-teman. IMJS juga ini tapi kurang begitu menarik sih. Dia sampai target koreksinya dia di 61,8. Targetnya sementara 304 tapi hampir kecapai juga hari ini. Oke teman-teman bisa perhatikan Same ya, walaupun pergerakan sekarang nggak seperti dulu. Same itu kemarin sampai di 50 retracement dia di sini dan balik arah ya. Memang 50 retracement ini teman-teman harus perhatikan karena sering banget barang-barang sampai di situ kembali turun. Nah, melihat seperti ini juga kita bisa ngetes juga koreksinya ini udah sampai di berapa. Koreksi dia ini sampai targetnya dia teman-teman. Jadi naiknya dia ini ya ketemu 50 retracement balik arah, koreksi turunnya itu break dari 38 sampai di 61,8. Kecapai dan dia reboundnya pun hari ini sudah sampai di targetnya sekitaran di 296 ya. Jadi kalau belum mampu ngelewatin 296, kemungkinan akan sideways di area sini dulu. Jadi udah saya bahas. Kemudian Java udah belum ya? Java ya saya anggap aja belum. Java ini cukup oke, cuman 50 retracement-nya dia ada di 1428. Nah, ini kemarin udah saya bahas juga ya. Bahwa yang garis bawah ini adalah 50 retracement. Kalau dia bisa lewatin titik itu, the next targetnya di 50 retracement yang lebih besar ini di 1425, kurang sedikit. Kemudian terkait kesehatan ada saham Hill. Ini dulu sering saya tradingan ini barang, tapi sekarang udah jarang karena jarang memantau secara langsung juga. Nah ini kalau kita lihat dari tren turun terus rebound ke atas ini sebenarnya saat ini harganya adalah mantul dari 161,8 retracement di sekitar 1700-an. Coba kita lihat dalam tren lebih besar ada nggak? Oh ternyata dia pergerakannya tren naiknya lanjut terus dalam monthly, weekly, daily-nya. Jadi kalau kita lihat dalam weekly-nya memang dia model-model saham buy on weakness. Cukup terbaca pergerakannya walaupun dalam daily mungkin kurang begitu ini karena cukup lama turunnya ya. Naik lagi, turun lagi, naik lagi begitu. Saham buy on weakness.
Jadi mungkin kalau ngelihat ini adalah paling enak adalah kita sebenarnya bikin trend channel aja. Trend channel begitu, kira-kira begitu. Jadi kalau beli adalah ketika deket-deket di area-area supportnya dia, support dari trend channel, uptrend price channel karena memang dia bergeraknya naik. Nah, untuk menentukan uptrend channel ini memang paling bagus sebenarnya kita menggunakan pendekatan titik yang paling banyak dilewati ya. Yang paling banyak dilewati mungkin kalau mau di net ya di sini karena ini kita menggunakan weekly ya. Jadi kalau mau di net kan ya di sini kira-kira lah. Yang selebihnya adalah overshoot. Nah, untuk menghadapi seperti ini di weekly-nya banyak candle jarum seperti ini, maka di dalam daily kita bisa memecah pembelian. Mungkin teman-teman misalkan mau membeli 100 gitu. Jadi dipecah, misalkan mau di area sini mau membeli 100 lot, mungkin dipecah, jangan di 100 di satu harga. Karena ini adalah weekly chart-nya, artinya ya kalau daily-nya kadang kurang bisa detail. Nah, begitu. Kira-kira untuk mendapatkan the best price-nya adalah teman-teman belilah di beberapa level harga begitu ketika berada di area supportnya di sini ya. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman, walaupun regionalnya pede tapi ternyata ISG-nya tidak percaya diri ya. Karena memang beberapa saham yang merupakan mover dari ISG masih belum begitu jelas. Walaupun beberapa mover ISG-nya juga udah mulai ada pergerakan. Nah, saat ini adalah Januari, apakah akan terjadi January effect? Kita lihat saja, kita pantau saja dari beberapa saham yang pergerakannya udah saya bahas lagi. Siapa tahu salah satu atau salah dua, salah tiga, ya beberapa dari saham yang saya bahas tadi bisa menjadi saham yang saat ini atau bergerak di bulan Januari ini. Terima kasih teman-teman semuanya.